Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, salam sehat. Untuk pertemuan kita hari ini, untuk mata kuliah metodologi penelitian dan statistik dasar, kita akan membahas tentang sistematika laporan. Oke, yang pertama, dalam melakukan sebuah penelitian itu ada 4 tahap yang harus kita siapkan. Di antaranya yang pertama adalah tahap persiapan atau perencanaan. Di sini terdiri dari misalnya masalah apa, penelitian apa yang akan kita angkat dengan masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian kapan rencana kita akan melakukan penelitian, kemudian lagi berapa anggaran biaya yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Ini dalam tahap persiapan, diantaranya seperti itu. Kemudian dalam tahap pelaksanaan itu perlu kita siapkan di sini bagaimana cara pengumpulan datanya, seperti itu. Kemudian apa instrumen yang kita gunakan dalam mengumpulkan data yang akan diolah untuk menghasilkan sebuah penelitian. Kemudian dalam tahap pengolahan dan analisa data, dengan apa kita akan mengolah data tersebut dan bagaimana cara kita menganalisa data tersebut. Ini yang perlu kita siapkan beberapa tahap. Kemudian yang keempat, tahap penulisan hasil penelitian. Jika tahap 1, 2, dan 3 sudah selesai kita laksanakan, maka perlu kita lanjut dalam membuat hasil penelitian berupa laporan. Di sini terdiri mulai dari latar belakang atau pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, lanjut kepada metodologi penelitian, kemudian selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, ditambah daftar isi. Itu yang perlu kita siapkan dalam membuat sebuah laporan. Kemudian dalam tahap persiapan ini perlu kita tentukan perumusan masalahnya sampai dengan menyusun instrumen, alat pengukurannya apa, kemudian untuk pengumpulan data. Mungkin pada pertemuan sebelumnya saudara sudah belajar dengan dosen di mata kuliah yang lain bagaimana cara menentukan rumusan masalah dan penyusunan instrumen dengan menggunakan alat ukur. Kemudian kegiatan yang dilakukan dalam merumuskan masalah ini biasanya dirumuskan dalam bentuk usulan atau proposal penelitian. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah penelitian, di awal-awal perlu dibuat sebuah proposal penelitian untuk diajukan. Tujuannya di sini adalah apakah proposal penelitian kita ini yang kita ajukan ini sudah sesuai dengan etika sebuah penelitian atau dengan kewajaran sebuah penelitian atau bagaimana. Ini biasanya diajukan kepada dosen pembimbing saudara. Nanti dosen pembimbing saudara yang nanti mengarahkan saudara apakah proposal saudara ini sudah betul atau perlu diperbaiki. Kemudian usulan penelitian ini ada 2 versinya. Yang pertama, usulan penelitian fokusnya diarahkan kepada pemecahan masalah. Biasanya ini untuk keperluan program, misalnya penelitian dilakukan oleh Dinas Kesehatan misalnya seperti itu. Jadi fokusnya untuk pemecahan masalah. Misalnya Dinas Kesehatan melakukan program pencegahan stunting. Nah, seperti itu. Jadi apa pemecahan masalahnya? Apa solusinya? Ini biasanya untuk poin yang pertama. Kemudian yang kedua, usulan penelitian biasanya dilakukan untuk membuat KTI, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini biasanya digunakan oleh mahasiswa dalam lembaga pendidikan ketika mereka mengikuti proses pendidikan. Biasanya di akhir mau lulus kuliah, mereka dituntut membuat KTI, skripsi, tesis, dan disertasi.
Kemudian sistematika khusus untuk kepentingan program. Kalau untuk kepentingan program, sistematika khususnya itu ada 9. Yang pertama, judul penelitiannya apa? Biasanya judul penelitian ini fokus kepada masalah yang terjadi di lapangan sesuai dengan program lembaga pemerintah, misalnya puskesmas, dinas kesehatan di suatu daerah. Kemudian latar belakang penelitian. Latar belakang di sini perlu di dalamnya mencakup masalah apa yang perlu diangkat dalam sebuah penelitian tersebut. Kemudian ditentukan rumusan masalahnya seperti apa, fokus berdasarkan judul penelitian. Kemudian tujuan penelitiannya perlu ditentukan. Tujuan penelitian biasanya berdasarkan judul dari penelitian. Kemudian manfaat penelitiannya bagi organisasi atau bagi program apa. Kemudian metode penelitiannya bagaimana. Itu yang perlu disiapkan oleh sebuah untuk kepentingan program. Jenis penelitiannya menggunakan apa. Kemudian populasi dan sampelnya seperti apa. Dalam menentukan populasi dan sampel ini biasanya sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian cara mengumpulkan datanya. Apakah dengan kuesioner? Kemudian alatnya apa? Apakah cukup dengan wawancara atau dengan menggunakan alat lainnya? Biasanya kalau penelitiannya di lab itu biasanya menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu. Kemudian ada wadah untuk menampung alat-alatnya tersebut. Beda dengan instrumen penelitian di lapangan, misalnya tentang kasus stunting, ini biasanya bisa dengan wawancara, dengan kuesioner seperti itu, atau dengan observasi langsung di lapangan. Kemudian perlu ditentukan di sini rencana mengolah datanya bagaimana. Seperti itu. Rencana kegiatannya seperti apa? Kapan peneliti dan timnya turun ke lapangan? Ini perlu ditentukan untuk kepentingan program. Kemudian organisasi penelitian. Siapa bertugas sebagai apa? Ini perlu ditentukan dalam sebuah sistematika khusus dalam penelitian program. Kemudian rencana anggarannya berapa? Anggaran di sini maksudnya adalah berapa anggaran yang dibutuhkan, anggaran yang wajar yang dibutuhkan jika kita melakukan sebuah penelitian seperti kasus stunting misalnya di suatu daerah. Jadi semakin luas daerahnya, otomatis anggaran biayanya semakin besar. Begitupun sebaliknya, kalau daerahnya kecil mungkin anggarannya nggak perlu besar seperti itu. Kemudian kita fokusnya yang mana? Semakin banyak bagian-bagian yang akan kita teliti, maka itu akan berpengaruh kepada anggaran kita dalam melakukan sebuah penelitian. Kemudian kalau penelitiannya sistematika khusus untuk kepentingan ilmiah seperti mahasiswa, itu cukup 7 saja. Di sini ada judul penelitiannya apa, kemudian latar belakang masalahnya apa masalah yang diangkat di sana, sehingga memilih judul penelitian sebagai bahan yang akan diangkat. Kemudian rumusan masalahnya seperti apa, nanti akan kita bahas semua. Kemudian tujuan penelitiannya apa. Tujuan penelitian tidak boleh jauh berbeda dengan judul penelitian. Kemudian manfaat penelitiannya seperti apa, baik untuk peneliti sendiri, baik untuk instansinya, kemudian baik untuk peneliti selanjutnya, seperti itu. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini perlu ditinjau teori-teori yang relevan dengan penelitian yang kita angkat, seperti itu. Jangan sampai berbeda, teorinya lain, sementara judul penelitiannya lain, kasusnya lain pula. Itu sangat menyalahi dalam sistematika khusus sebuah penelitian. Kemudian perlu ditentukan kerangka konsepnya seperti apa. Kemudian definisi operasional atau DO-nya seperti apa. Ini dasarnya juga ada dari teori-teori. Seperti itu. Bersumber dari teori-teori, buku-buku referensi. Seperti itu.
Kemudian untuk metode penelitian perlu ditentukan jenis penelitiannya apa. Apakah jenis penelitiannya ini kualitatif atau deskriptif, kemudian bagaimana populasinya dan sampel, bagaimana cara menentukan sampelnya seperti apa, populasinya berapa, menentukan sampelnya berapa. Itu ada teknik-tekniknya yang perlu kita ketahui sebelum melakukan penelitian. Kemudian cara pengumpulan datanya bagaimana, apakah mengumpulkan data dengan wawancara, observasi langsung ke lapangan, atau dengan menggunakan angket atau kuesioner, seperti itu. Instrumen atau alat, jadi kalau kita menggunakan medianya kuesioner, jadi instrumennya itu adalah kuesioner, seperti itu. Rencana pengolahan dan analisa data, jadi ini perlu direncana ketika datanya sudah terkumpul, perlu dilakukan rencana pengolahan data, kapan data ini diolah, seperti itu, agar menghasilkan sebuah hasil penelitian. Kemudian perlu ditentukan juga rencana kegiatannya, kapan direncanakan kegiatan ini. Kemudian organisasi penelitian juga seperti itu, perlu ditentukan organisasi penelitiannya, siapa bertugas sebagai apa, seperti itu. Kemudian rencana biaya perlu diperhitungkan juga. Kemudian daftar pustaka yang tidak kalah penting sebagai referensi dalam kita melakukan sebuah penelitian. Kemudian kita masuk untuk judul penelitian. Judul penelitian di sini merupakan cermin dari tujuan penelitian saudara, seperti itu. Kemudian tujuan penelitian dirumuskan dari rumusan masalah penelitian. Nanti kita beri contohnya ya. Judul penelitian mencerminkan masalah penelitian. Nah, jadi judul. Jadi kalau kita membuat sebuah judul penelitian, di sana sudah tergambar, sudah tercermin di sana masalah penelitian yang akan kita angkat. Kemudian judul juga harus mencerminkan what, when, dan where. Apa yang akan saudara teliti, kemudian kapan saudara melakukan penelitian tersebut, kemudian di mana saudara akan melakukan penelitian. Jadi 3W ya, seperti itu. Misalnya judulnya penelitian saudara itu adalah ketidaksinambungan imunisasi polio pada anak-anak balita di wilayah kota Tanjung Pinang tahun 2010. Ini adalah contoh sebuah judul penelitian. Untuk menentukan atau membuat latar belakang masalah dari judul penelitian tadi, yang pertama kita harus munculkan pada latar belakang itu fakta-fakta di lapangan seperti apa. Fakta-fakta seperti di lapangan seperti apa. Kemudian pengalaman si peneliti jika pernah melakukan observasi sebelum melakukan penelitian di lapangan seperti apa. Kemudian kalau ada orang lain melakukan penelitian di sana, bagaimana hasil penelitian orang tersebut? Itu perlu kita sebutkan juga di sini. Kemudian teori-teori yang melatar belakangi masalah yang akan diteliti. Kita cari buku-buku referensi yang relevan dengan penelitian yang kita angkat. Seperti itu. Tujuannya untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita angkat dalam sebuah penelitian. Kemudian di sini dalam latar belakang masalah ini harusnya bisa menjawab 3 poin. Yang pertama, mengapa masalah itu penting? Jadi misalnya masalah stunting. Di sini perlu saudara kaji, kenapa stunting itu penting dibahas. Seperti itu. Apa efeknya jika stunting dibiarkan? Seperti itu. Kemudian justifikasinya bagaimana? Ini harus bisa menjawab dalam latar belakang masalah. Kemudian mengapa penelitian dilakukan di wilayah tertentu? Mengapa saudara melakukan penelitian di daerah A? Ini harus bisa saudara jelaskan. Saudara beri alasan mengapa misalnya saudara melakukan penelitian di Kabupaten Solo misalnya. Kenapa saudara melakukan penelitian di sana? Ini harus ada alasan saudara yang kuat sehingga saudara layak atau
wajib melakukan penelitian di sana. Misalnya di Solo itu stunting tinggi, misalnya seperti itu. Maka itu adalah sebuah alasan yang kuat. Dan perlu saudara lampirkan bukti-bukti berupa bisa dari data profil Dinas Kesehatan atau bisa dari data BPS, Biro Pusat Statistik. Artinya alasan saudara melakukan penelitian di sana harus ada bukti-bukti, alasan-alasan yang kuat, yang valid, sehingga saudara wajib melakukan penelitian di sana, seperti itu. Kemudian uraian latar belakang judul. Wah, ini. Jadi kalau saudara judulnya tentang imunisasi yang tadi, maka yang perlu saudara uraikan pada latar belakang yang pertama itu adalah peranan atau pentingnya imunisasi polio bagi anak-anak balita. Ini saudara jelaskan pada latar belakang judul atau pada pendahuluan. Ini pada paragraf pertama misalnya, peranan atau pentingnya imunisasi polio bagi anak balita. Kemudian misalnya paragraf kedua saudara lanjut, bagaimana masalah polio di Indonesia dan program imunisasi polio secara umum Indonesia. Ini perlu saudara kaji juga. Dan berdasar ini dikaji semua berdasarkan referensi yang valid, tidak omongan kita sendiri. Kemudian pada alinea ketiga misalnya masalah drop out atau ketidaksinambungan imunisasi polio secara umum di Indonesia. Ini saudara kaji dengan data-data. Kemudian setelah saudara kaji ini di Indonesia, kemudian saudara turun ke provinsi. Nah, seperti itu. Artinya piramida terbalik kalau ini ya, piramida terbalik misalnya. Seperti itu. Mulai dari yang besar sampai ke yang kecil. Mulai dari nasional tingkatnya, kemudian turun ke provinsi, kemudian lanjut ke kota Tanjung Pinang. Seperti itu. Ini yang perlu saudara jelaskan pada latar belakang judul. Seperti itu. Kemudian jangan lupa di sini saudara jelaskan tujuan saudara melakukan penelitian. Itu saudara jelaskan pada latar belakang atau pada pendahuluan. Kemudian pada rumusan masalah yang perlu saudara buat, yang pertama, mengapa kesinambungan imunisasi polio bagi anak balita di kota Tanjung Pinang rendah? Ini masalah yang perlu saudara bahas. Kemudian faktor apa yang menyebabkan atau mempengaruhi ketidaksinambungan imunisasi polio bagi anak balita di kota Tanjung Pinang? Jadi saudara, rumusan masalahnya itu saudara ketahui juga. Ya, faktornya apa? Penyebabnya apa sehingga imunisasi polio rendah? Kemudian faktornya apa yang menyebabkan imunisasi polio di kota Tanjung Pinang itu rendah? Ini di rumusan masalah. Kemudian di tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian itu adalah indikasi ke arah mana atau data atau informasi apa yang akan dicari melalui penelitian tersebut. Jadi dari sebuah tujuan penelitian akan nampak kita melakukan penelitian ke arah mana, seperti itu. Kemudian tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, dapat diamati dan dapat diukur, seperti itu. Kemudian tujuan umum diawali dengan kata-kata diketahuinya. Ini adalah judulnya, faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi ketidaksinambungan imunisasi polio bagi anak balita di kota Tanjung Pinang. Tujuan umumnya diketahuinya. Faktor-faktor apa yang menyebabkan atau mempengaruhi ketidaksinambungan imunisasi di kota Tanjung Pinang. Ini adalah tujuan umumnya, diketahuinya. Kalau tujuan khususnya bisa kita bikin 3 poin, 4 dan seterusnya, terserah saudara mengkaji yang mananya. Yang pertama, diketahuinya faktor A yang menyebabkan atau mempengaruhi ketidaksinambungan. Diketahuinya faktor B, diketahuinya faktor C, seperti itu. Ini bisa saudara lihat pada laporan-laporan penelitian terdahulu, seperti itu. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 4 di sini. Untuk peneliti manfaatnya apa?
penelitian yang saudara bikin itu. Kemudian untuk institusi pendidikan, apa manfaatnya? Kemudian untuk lokasi penelitian, manfaatnya apa? Misalnya di sana kasusnya stunting, kemudian setelah saudara melakukan penelitian, ada nggak manfaatnya di sana? Terus saudara melakukan penelitian, harus ada. Kemudian untuk subjek penelitian, seperti itu, apa manfaatnya bisa saudara berikan? Kemudian kita lanjut untuk tinjauan kepustakaan. Ini biasanya di bab 2, tinjauan pustaka, atau tinjauan teoritis. Nah, ada juga bikin seperti itu. Untuk tinjauan pustaka ada 2 hal yang perlu kita ketahui, di mana tinjauan teori berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Jadi teori-teori yang saudara ambil dari buku referensi itu adalah berkaitan dengan masalah yang akan saudara teliti dalam sebuah penelitian. Jangan penelitian saudara tentang stunting, tapi saudara membahas tentang aki akaba misalnya, atau masalah stunting, fokus penelitian saudara, tetapi saudara membahas masalah COVID. Itu beda sekali. Yang kedua, tinjauan dari hasil penelitian lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang pertama, bisa saudara ambil dari buku-buku referensi. Yang kedua, bisa saudara ambil tinjauan pustaka itu adalah dari hasil-hasil penelitian orang lain yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional maupun jurnal nasional yang sudah terakreditasi. Kerangka konsep dan hipotesa. Kerangka konsep penjabaran dari kerangka teori. Ini untuk kerangka konsep. Jadi kerangka konsep itu penjabaran dari kerangka teori. Konsep merupakan abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan suatu pengertian. Sebab itu konsep tidak dapat diukur dan diamati secara langsung. Agar konsep dapat diamati, harus dijabarkan dalam bentuk variabel-variabel untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi variabel-variabelnya apa saja, seperti itu. Untuk hipotesis, dugaan sementara, misalnya untuk judul yang tadi, makin tinggi pengetahuan, makin lengkap imunisasi polio bagi anak balita di Kota Tanjung Pinang. Ini adalah hipotesis dugaan sementara. Makin tinggi pendidikan, makin lengkap imunisasi polio bagi balita di Kota Tanjung Pinang. Penjabarannya bagaimana? Ada hubungan pengetahuan dengan imunisasi. Nah, ini dia. Ada hubungan pendidikan dengan imunisasi. Ini adalah penjabarannya dalam sebuah hipotesis. Ini yang perlu saudara jabarkan dalam hipotesis. Kemudian untuk definisi operasional, ini biasanya dibatasi ruang lingkup atau pengertian variabel diukur atau diteliti. Biasa DO ini berguna untuk pengembangan instrumen atau alat ukur. Misalnya definisi operasional, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh ibu tentang imunisasi polio. Pendidikan adalah pendidikan formal yang pernah diikuti oleh ibu balita. Ini contohnya ya, seperti itu. Kemudian untuk metode penelitian, yang pertama yang perlu saudara tentukan di sini jenis penelitiannya apa? Apakah jenis penelitiannya kualitatif, kuantitatif, atau deskriptif, atau seperti apa misalnya? Kemudian populasinya apa? Jumlah populasinya siapa saja? Jumlahnya berapa? Kemudian sampelnya berapa? Bagaimana cara mengambil sampel? Teknik dalam pengambilan sampelnya bagaimana? Seperti itu. Ini perlu saudara jelaskan pada metode penelitian. Kemudian cara pengumpulan data, seperti yang disampaikan tadi di awal, bahwa cara pengumpulan data itu macam-macam. Ada dengan wawancara, ada dengan observasi langsung ke lapangan, atau ada dengan kuesioner, seperti itu. Atau mengambil data dari lembaga-lembaga pemerintah.
misalnya dari BPS misalnya. Seperti itu. Kalau penelitian kita dengan kuesioner, maka instrumen penelitian kita yang kita gunakan adalah kuesioner. Seperti itu. Jika pengumpulan datanya dengan wawancara, maka instrumennya adalah dengan wawancara. Jika saudara mengumpulkan datanya di lab, di labor, maka alatnya apa saja yang saudara gunakan di lab? Wadahnya apa saja? Apakah perlu zat kimia, botol, atau wadahnya seperti apa? Itu perlu saudara jelaskan pada metode penelitian. Bahan-bahannya apa saja? Seperti itu. Kemudian rencana pengolahan dan analisa ini perlu saudara tentukan. Bagaimana dalam mengelola hasil, dalam mengolah data-data yang sudah saudara kumpulkan. Kemudian bagaimana cara saudara menganalisanya? Teknik analisanya seperti apa? Apakah dengan chi-square atau bagaimana? Kemudian untuk jadwal kegiatan, ini contoh format jadwal kegiatan penelitian. Misalnya di sini untuk penyusunan proposal, misalnya 1 bulan, misalnya saudara batas melakukan penelitian itu adalah 6 bulan, Januari sampai Juni. Berarti bulan Januari saudara fokus dalam menyusun proposal dan menyusun instrumen. Itu dalam bulan Januari saja. Kemudian untuk bulan Februari saudara fokus untuk persiapan ke lapangan, kemudian uji coba instrumen, kemudian pengumpulan data. Seperti itu. Pengumpulan data di sini ada perlu waktu misalnya 3 bulan. Februari, Maret, April. Jadi dalam mengumpulkan data saudara butuh waktu 3 bulan. Kemudian untuk menganalisa data, saudara untuk mengelola dan menganalisa data, saudara perlu waktu kalau pengolahan data 1 bulan. Kalau menganalisa data itu ada 2 bulan. Dan menyusun laporan itu saudara butuh waktu 1 bulan. Ini adalah contoh jadwal kegiatan sebuah penelitian. Bab 4 atau hasil dan pembahasan. Dalam bab ini disajikan hasil dari hasil penelitian saudara, kemudian implementasinya seperti apa, analisa dan pembahasan penelitian. Jadi untuk hasil dan implementasi dapat berupa gambar seperti itu, atau program dan aplikasi. Untuk penelitian lapangan, hasil dapat berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Analisa dan pembahasan berupa hasil pengolahan data. Kemudian untuk bab analisa ini, yang terpenting di sini adalah penelitian ilmiah. Data dianalisa, kemudian dibahas, diinterpretasinya, jalan keluar, dan beberapa pengolahan data secara tuntas. Jadi hasil dan pembahasan ini, hasil dari penelitian saudara itu saudara bahas. Saudara bahas berdasarkan teori dari buku-buku referensi saudara yang relevan dengan penelitian saudara. Kemudian saudara bahas pembahasan ini dengan hasil-hasil penelitian, artikel penelitian yang sudah dipublikasikan baik jurnal internasional maupun jurnal nasional yang sudah terakreditasi, yang artikelnya relevan dengan penelitian saudara. Ini yang perlu saudara tentukan di pembahasan. Kemudian yang perlu saudara tambahkan lagi adalah pendapat saudara dari hasil penelitian saudara dihubungkan dengan hasil dengan buku referensi, dihubungkan dengan hasil penelitian orang lain. Bagaimana? Ada nggak hubungannya? Bagaimana menurut pendapat saudara? Seperti itu. Kemudian untuk simpulan dan saran, untuk simpulan itu diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Jadi simpulan ini adalah dia menggambarkan secara umum dari hasil penelitian saudara. Kemudian untuk saran penulis itu tentang metodologi penelitian lanjutan. Biasanya saran itu adalah untuk solusi dari masalah yang ada. Seperti itu. Jadi saran dari sebuah penelitian akan menjawab
dari masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian. Jika saran itu tidak bisa menjawab masalah itu dalam sebuah penelitian, itu bukanlah saran. Seperti itu. Misalnya penelitiannya tentang stunting di daerah A tinggi. Sarannya apa? Mungkin sarannya perlunya tenaga kesehatan melakukan penyuluhan yang lebih intensif kepada warga masyarakat agar pengetahuan mereka bertambah, misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu solusi. Nah, ini saran. Sebagai tambahan, jika saudara melakukan penelitian, saudara sebanyak-banyak membaca buku referensi yang terkait dengan penelitian yang saudara angkat. Kemudian mencari master plan-nya. Kemudian mencari informasi berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Kemudian memahami kerangka laporan karya ilmiah. Menangguhkan niat di dalam hati bahwa laporan penelitian itu harus selesai sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi saudara harus punya komitmen bahwa penelitian saudara angkat harus selesai tepat waktu, dan saudara mempunyai rasa tanggung jawab di sana. Seperti itu. Kemudian menepati jadwal penyusunan. Setelah dibuat jadwal penelitian, saudara harus komitmen dengan jadwal tersebut agar penelitiannya selesai. Ini adalah contoh daftar pustaka. Untuk daftar pustaka, kita sudah belajar kemarin di mata kuliah komputer manajemen data dan learning tentang membuat referensi dengan menggunakan Mendeley, rujukannya dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi untuk daftar pustaka, saudara melakukan penelitian, saudara bisa menggunakan Mendeley. Seperti itu. Kemudian untuk menulis rujukan, cara menulis daftar rujukan. Nah, ini contohnya ya. Daftar rujukan adalah daftar berisi informasi tentang buku. Jadi daftar rujukan itu bisa dari buku, bisa dari makalah, bisa dari artikel dan lain sebagainya, atau dari hasil misalnya workshop misalnya, atau dari narasumber misalnya yang kompeten juga bisa. Kemudian bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip, tidak dicantumkan dalam daftar rujukan. Sedangkan bahan yang dikutip secara langsung ataupun tak langsung harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Misalnya hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian si A misalnya. Itu perlu dibikin daftar rujukannya itu. Daftar rujukan secara berturut-turut meliputi seperti yang pertama nama penulis. Ditulis dengan urutan nama akhir, koma, nama awal dan nama tengah tanpa gelar akademik. Ini bisa saudara lihat di daftar pustaka pada jurnal-jurnal, pada artikel pada jurnal nasional, bisa saudara lihat di sana bagaimana susunan untuk membuat daftar rujukan. Nama penulis, kemudian tahun terbitan, kemudian judulnya termasuk anak judul kalau ada, kemudian di kota mana diterbitkan, kemudian siapa autornya atau penerbitnya, siapa penerbitnya, bukan autor maksudnya. Penerbitnya apa, PT apa misalnya. Biasanya penerbitnya dilakukan oleh CV atau PT misalnya, yang bergerak di bidang percetakan. Kemudian nama penulis terdiri dari dua bagian, di mana nama akhir diikuti koma, nama awal. Ini ada contohnya. Kalau rujukan dari buku itu tahun terbitan ditulis setelah nama penulis, diakhiri dengan titik. Judul buku ditulis dengan huruf miring dengan huruf besar pada awal setiap kata, kecuali kata hubung. Tempat penerbitan dan nama penerbit itu dipisah dengan titik 2. Misalnya penerbit titik 2, PT bla 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 misalnya seperti itu. Kemudian nama penerbit juga dipisah. Kalau artikel dalam majalah, nama penulis ditulis paling depan. Judul artikel ditulis dengan cetak biasa. Nama majalah ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama.
nomor halaman disebut pada bagian akhir. Ini contoh ya, sebuah artikel yang kita ambil rujukannya itu Nali Broto, Kunti. Nah, ini nama, kemudian tanggal terbitnya kapan, judul artikelnya apa, siapa yang menerbitkan, kemudian halaman berapa contohnya. Kalau rujukan dari skripsi atau tesis atau disertasi, nama penulis ditulis paling depan, diikuti tahun yang tercantum pada halaman judul skripsi, kemudian ditulis pada halaman judul skripsi, tesis atau disertasi, ditulis dengan cetak miring, diikuti pernyataan skripsi, tesis atau disertasi. Nama kota perguruan tinggi jangan lupa dibikin. Ini contoh skripsi yang kita ambil sebagai rujukan. Ini adalah namanya, nama penulisnya, ini tahun terbitan, ini judul dari skripsinya, kemudian ini tesis tidak dipublikasikan, kemudian ini kota penerbit, kemudian ini adalah universitas yang menerbitkan tesis ini, seperti itu. Kalau rujukannya dari internet beda lagi, nama, kemudian tahun terbit, kemudian judul artikel beserta link URL-nya, kemudian ditambah dengan kapan artikel itu diakses. Kemudian telaah hasil penelitian. Tinjauan pustaka mempunyai arti meninjau kembali pustaka yang terkait atau review of related literature. Artinya kalau kita melakukan penelitian untuk tinjauan pustakanya, yang buku-buku yang kita ambil atau penelitian yang kita ambil atau artikel penelitian yang kita ambil itu harus relevan dengan masalah yang akan kita teliti. Kegunaan tinjauan pustaka, yang pertama mengkaji sejarah permasalahan. Itu yang pertama, dari buku referensi, misalnya apa dulu sejarah, pasti di sana ada sejarah yang berhubungan dengan penelitian saudara jika itu relevan. Kemudian membantu dalam memilih prosedur penelitian. Ini tinjauan pustaka, ya, metode penelitiannya seperti apa, ini pengaruh ini dalam tinjauan pustaka nanti. Makanya diperlukan tinjauan pustaka. Kemudian mendalami landasan teori berkaitan dengan masalah. Jadi didalami, misalnya tentang stunting, kita bahas lah di tinjauan pustaka itu. Apa yang dimaksud dengan stunting? Seperti itu. Apa yang menyebabkan stunting? Apa efek dari stunting? Misalnya seperti itu. Kemudian apa solusi atau misalnya langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Ini di tinjauan pustaka saudara bahas. Sumbernya dari mana? Boleh dari artikel penelitian yang sudah publish di jurnal-jurnal yang internasional maupun jurnal nasional terakreditasi, boleh dari buku-buku referensi, boleh dari artikel majalah yang datanya itu valid dan akurat, seperti itu. Kemudian tujuan tinjauan pustaka ini adalah menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Mana tahu orang sebelumnya sudah pernah melakukan penelitian yang judul dan masalahnya sama dengan penelitian saudara. Itu tujuannya tinjauan pustaka. Kalau duplikasi otomatis saudara harus tukar judul, tukar variabel, seperti itu. Kemudian dengan tinjauan pustaka itu akan menunjang dalam merumuskan masalah yang akan saudara bahas dalam sebuah penelitian. Kalau sumber-sumber pustaka seperti yang disampaikan tadi, itu bisa diambil dari abstrak hasil penelitian orang lain, itu sumber pustakanya. Indeks, kemudian dari review jurnal, kemudian dari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang saudara angkat. Kemudian dari buku referensi yang relevan dengan penelitian saudara. Dari sumbernya dari internet juga bisa, dari artikel,
dari majalah, kemudian dari pemegang otorita, orang yang berkompeten misalnya seperti itu, atau dari seminar-seminar yang saudara ikuti. Itu bisa juga disumber. Kalau indeks menyediakan judul buku yang disusun berdasarkan deskripsi utama masing-masing buku, tetapi tidak menyediakan abstraknya. Nah, ini indeks. Misalnya contoh dari indeks adalah bagian kepala berita itu di internet itu proxy server. Heading memberikan informasi pada kita buku mengenai internet. Hal utama yang dibahas adalah mengenai proxy server. Ini adalah contoh indeks. Kalau review itu tulisan yang mensintesis karya atau buku yang ditulis dalam suatu periode waktu tertentu, disusun berdasarkan topik dan isi. Di review bisa dari review hasil penelitian orang lain, beberapa penelitian orang lain, itu yang saudara ambil yang relevan dengan penelitian saudara, seperti itu. Kalau jurnal itu kalau penelitiannya tentang kesehatan, carilah jurnal-jurnal kesehatan, seperti itu. Kalau jurnalnya tentang ekonomi, carilah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan ilmu ekonomi manajemen, misalnya ekonomi manajemen. Atau kalau dia jurnal penelitiannya tentang teknologi informasi, maka carilah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan teknologi informasi, seperti itu. Ini bisa digunakan sebagai referensi dengan menggunakan Mendeley, referensi dan penelitian kita. Kalau buku referensi, ada baiknya kita memilih buku yang bersifat referensi sebagai penuntun dalam menggunakan atau membuat sesuatu, seperti itu. Buku referensi ini adalah buku-buku terbitan yang saudara dalam memilih buku referensi ini harus relevan dengan penelitian yang saudara angkat, seperti itu. Jadi buku referensi ini ada hubungan dengan penelitian saudara, itu maksudnya. Cara mencari sumber rujukan pustaka bisa dengan mengunjungi perpustakaan atau dengan mencari di Google Scholar. Google Scholar itu adalah banyak di sana penelitian-penelitian, jurnal-jurnal artikel yang sudah publish di jurnal penelitian. Itu bisa saudara cari di Google Scholar apa saja penelitiannya, bisa di sana lengkap. Kemudian dari website jurnal seperti Jurnal Sehat Mandiri itu bisa juga saudara cek di sana kalau saudara ingin mencari rujukan. Kemudian sumber informasi seperti BPS, ini adalah data sekunder ini biasanya kalau mencari sumber informasi dari BPS. Kemudian bagaimana cara kita bikin rujukannya? Saudara gunakan aplikasi Mendeley yang sudah kita bahas minggu kemarin, seperti itu. Oke, demikian pertemuan kita yang ke-10 tentang sistematika dalam membuat laporan penelitian. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.